adalah sebuah buku, judulnya adalah Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tetap sehat ya, semoga sehat selalu. Dan tetap di rumah saja karena sekarang masih musim virus corona dan belum reda. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sebuah buku. Judulnya adalah Tasya. Tasya, penulisnya adalah saya sendiri, Saiful Rahman. Buku ini adalah karya tunggal pertama saya yang ditulis pada tahun 2013 ya, sejak 2013 sih sebenarnya, cuman diterbitkannya itu tahun 2014. Saat itu saya masih baru kuliah semester 1 S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini adalah novelet cerita saya, cerita perjalanan hidup. Bukan perjalanan hidup sih sebenarnya. Ini adalah cerita tentang perjalanan saya bersama mantan saya gitu ya. Dan impian-impian saya ada di sini. Gitu. Ya, dulu di sini saya ceritakan bahwa dulu saya pernah bermimpi ingin kuliah di Inggris, ingin kuliah ke luar negeri juga. Namun pada akhirnya Allah takdir tidak memenuhi keinginan saya. Gitu. Jadi saya tetap kuliah di Indonesia, tapi tidak masalah. Karena yang terpenting sebenarnya bukan Anda kuliah di mana, tapi bagaimana Anda kuliah. Itu menurut saya. Nah, ini dicetak sangat terbatas waktu itu, tahun 2014. Dan saya baru tahu karena dulu saya nggak paham sama sekali tentang dunia penerbitan. Dulu di Gapura, Sumeneb gitu, ada sebuah penerbit namanya Zat namanya ini. Tulisannya ZATH, Zat ya, ZATH tulisannya. Nah, dia ada di Gapura waktu itu. Itu adalah penerbit baru dan saya menjadi salah satu orang yang kali pertama menerbitkan di penerbit itu. Apa yang saya terbitkan ya buku ini. Nah, kemudian ada nomor ISBN-nya juga. Sangat murah waktu itu penerbitan. Tapi cetaknya ya gini, pakai kertas HVS, kemudian penjilitannya ya begini gitu ya. Ini sudah protol semua karena sudah lama ya. Nah, setelah saya cek ISBN-nya, di sini ada ISBN-nya gitu ya. Di sini juga ada di identitas buku. Tapi setelah saya cek di mana itu di webnya Perpusnas, ternyata tidak ada buku ini. Jadi buku ini ternyata ISBN-nya itu mungkin karangan saja ya. Oh ya, dan sekarang penerbit itu sudah nggak ada, sudah lama. Sekitar berapa tahun yang lalu sudah lama. Itu penerbit itu hanya berumur sekitar 1 atau 2 tahun gitu. Setelah itu sudah selesai, nggak tahu kemana. Mungkin, dan sekarang tempatnya itu jadi penjual toko bangunan gitu ya. Nah, buku ini waktu itu hanya dicetak 10. Jadi sangat terbatas. Saya berikan aja ke teman-teman. Sebenarnya responnya sangat positif gitu ya. Ada beberapa teman saya yang bilang ke saya dengan jujur bahwa setelah membaca buku ini katanya dia menangis. Saya tidak tahu apanya yang bikin dia menangis. Apakah kehidupan saya memang menyedihkan atau buku ini memang menarik gitu ya, sehingga menyentuh, atau tulisannya memang bagus sehingga menyentuh jiwa-jiwa mereka gitu. Saya juga nggak tahu. Atau sebenarnya karena saya memang menyedihkan, melas hidupnya gitu ya, saya juga nggak paham ya. Tapi katanya itu dia bikin si pembaca menangis. Bahkan banyak yang membaca saya juga nggak kenal siapa dia, tiba-tiba dia itu ketika ketemu saya dia bilang, oh Mas Saiful ya, dulu saya pernah baca buku Mas Saiful tentang ini bla bla. Saya malah lupa buku apa, dapat dari mana gitu. Oh dari teman pinjam di sekolah. Oh iya. Makasih. Jadi itu adalah bagian dari keuntungan penulis terkadang ya.
kita dikenal orang meskipun kita tidak kenalnya. Begitulah. Nah, terkait buku ini, saya sebenarnya ingin memproduksi ulang, mencetak ulang, tapi tidak akan disebarluaskan. Kenapa? Karena kalau saya terbitkan buku ini dan disebarluaskan, saya khawatir gitu ya. Keburukan-keburukan saya akan dibaca gitu ya. Kenakalan-kenakalan saya waktu SMA gitu ya. Karena di sini cerita bagaimana saya itu nakal, dimarahi Kia, ya biasalah. Namanya anak-anak ya, proses perjalanan hidup. Ya, begitulah. Jadi ini adalah buku pertama saya dan menjadi buku fenomenal. Ya, terkait proses penulisan, bagaimana, apakah saya belajar teknik nulis novel terlebih dahulu atau gimana? Sebenarnya tidak. Jadi saat itu saya menulis saja gitu. Menulis saja. Saya membagi dari setiap skin hal-hal yang ingin saya tulis, saya buat outline dulu apa saja yang ingin saya tulis. Setelah itu saya tulis tiap hari. Nah, saya tulis tiap hari dan Anda tahu ada satu hal yang harus dimiliki oleh seorang penulis yang memang suka malas seperti saya. Yaitu harus ada motivator. Dan kalau bisa itu adalah makhluk hidup gitu. Sehingga dia bisa mendesak gitu. Kalau tidak ada motivator, nah waktu itu si cewek ini gitu ya, cewek ini saya tidak mau nyebutkan namanya ya, dia sudah punya anak, alhamdulillah, dia nikah lagi, punya anak, dan saya sedang kuliah gitu ya. Semua ada jalan masing-masing. Nah, dan dia itu yang menekan saya setiap saat. Pokoknya saat anniversary nanti saya minta buku itu harus selesai. Buku itu harus jadi hadiahnya anniversary kita. Nah, gitu. Saya tidak mau lah kalau dikasih hadiah apapun, saya nggak mau. Maunya hanya buku itu. Dan pada akhirnya jadilah buku ini. Gitu. Karena sudah tertekan, hidup saya tertekan gitu. Akhirnya ya semakin tertekan ternyata semakin menarik untuk menulis. Akhirnya jadilah buku ini. Jadi kalau tidak ada tekanan mungkin buku ini nggak pernah jadi. Dan saya tidak akan pernah memiliki buku solo. Gitu. Artinya buku yang satu buku ditulis sendiri. Karena itu saya kepada dia tetap mengucapkan terima kasih. Gitu. Nah kemudian selain itu, selain tekanan, semangat dan impian, itu sangat penting. Jadi kalau kita ingin menulis, kalau kita ingin menulis buku atau apa, kita memerlukan satu tekanan. Nah kalau misalnya tekanan itu tidak harus dari pacar loh ya, atau dari suami atau dari istri, tidak harus begitu ya. Bisa juga kita tekanan itu diciptakan lewat komunitas. Jadi kita masuk ke ruang komunitas gitu. Bisa juga seperti itu. Cuma waktu itu kan saya masih mahasiswa baru dan tidak punya komunitas waktu itu. Jadi waktu itu saya masih semester bulan-bulan pertama gitu ya. Semester pertama dan bulan-bulan pertama. Jadi di Surabaya belum punya banyak kenalan, juga tidak punya banyak komunitas. Sehingga saya memerlukan orang lain yang bisa menekan saya untuk berkarya. Jadi disinilah pentingnya sebuah tekanan. Jangan takut untuk ditekan. Terus berkarya. Karena terkadang tekanan itu justru yang membuat kita lebih produktif. Nah, kalau tidak ada tekanan, kadang kita malah malas-malasan gitu ya. Nah, setelah buku ini, lahirlah buku-buku berikutnya. Salah satunya, saya nulis dengan Eko Prasetyo. Siapa itu Eko Prasetyo? Menulis ini bukunya. Ya. Nah ini bukunya, catatan kecil tentang literasi, yang nulis saya dan Eko Prasetyo. Insyaallah mengenai buku ini akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video yang tidak penting ini. Semoga ada manfaatnya meskipun kecil ya. Yang penting terus berkarya meskipun tetap di rumah. Jangan berhenti. Terus berkarya dimanapun kita berada. Kata Bung Hatta, aku bebas
meskipun aku di penjara, aku bebas asalkan dengan buku. Oke. Karena banyak justru karya-karya besar itu dilahirkan di penjara, bukan di hotel gitu ya. Jadi jangan takut, meskipun kita suruh di rumah, teruslah berkarya, membaca. Siapa tahu nanti karya-karya kita di rumah itu justru menjadi karya yang luar biasa. Kita tidak ada yang tahu. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.